Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mega Putri, mahasiswi Sekolah Tinggi Anis Bakti Asih, kelas D3A, Analis Kesehatan dengan nomor induk mahasiswa 19111E1008. Nah, di sini untuk memenuhi tugas statistik analitik, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk membuat statistik deskriptif menggunakan Excel. Nah, di sini, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Kita tentukan data dulu, tentukan data mana yang akan kita hitung. Nah, setelah itu kita masukkan ke Excel. Di sini saya menggunakan data kadar kolesterol dengan 15 kelas. Nah, hal yang pertama adalah kita lihat di pojok kanan atas, kita tutup dulu kameranya. Nah, di pojok kanan atas ini ada data analisis atau tidak. Jika ada, kita bisa langsung menggunakannya, tapi jika tidak ada, kita munculkan terlebih dahulu. Bagaimana untuk memunculkannya? Yang pertama adalah kita buka menu data, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada customize the ribbon, kita pilih itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih yang add-ins. Setelah dipilih add-ins, kita go. Nanti tampilannya akan seperti ini, go. Nah, akan muncul seperti ini juga dan di checklist analisis toolpath. Nah, kemudian oke. Nah, nanti akan muncul langsung seperti ini. Nah, seperti ini munculnya. Nah, karena berhubung sudah ada, kita bisa langsung menggunakannya, yaitu kita klik data analisis, kita pilih deskriptif statistik, setelah itu kita pilih data mana yang akan dimasukkan. Nah, kita pilih ini, ya, sampai bawah tarik. Udah nih, langsung klik panah yang menuju ke bawah gitu, diklik. Nah, kemudian kita checklist bagian label in first row. Kenapa? Karena tadi kan saya ngebloknya itu dari yang judul ini ya, dari kadar kolesterol. Makanya kita checklist ini agar kita memberitahukan ke Excel bahwa first row-nya itu bukan data, tapi label dari si data ini, yaitu kadar kolesterol gitu. Makanya kita checklist. Kemudian untuk output range-nya yaitu ini menentukan letak di mana nanti data itu akan keluar. Oke, kita lihat ya. Kita pencet yang ini untuk menentukan. Kemudian kita pilih mau di mana, misalnya di sini sejajar dengan judul. Nah, udah kan masuk. Sama seperti tadi, pencet panah yang ke bawah. Nah, udah muncul kayak gini, kita checklist yang summary statistik dan confidence level for men. Nah, itu 95%, kemudian oke. Nah, akan muncul data seperti ini. Mudah banget kan, langsung keluar semua datanya. Udah hanya beberapa kali pencet saja. Nah, tapi apakah kalau misalnya kita mau mencari satu data saja harus semuanya dicari? Atau menggunakan metode ini? Jelas tidak. Kita bisa menggunakan rumus satuan. Misalnya, kita mau mencari rata-rata. Nah, di sini aku udah tulis rata-rata. Rumusnya yaitu sama dengan average, kita klik 2 kali supaya muncul, kemudian kita blok datanya. Nah, setelah itu, kita kasih kurung tutup. Kemudian di enter. Nah, muncul kan rata-ratanya 125,3333. Coba kita sinkronkan. Rata-rata itu sama kan dengan mean. Nah, di sini juga meannya 125,333. Berarti sama kan? Nah, jangan lupa untuk memasukkan satuannya. Nah, selanjutnya standar deviasi. Kan nggak cukup ya, cuman akurasikan satu aja. Coba kita standar deviasi juga diperiksa. Nah, di sini standar deviasi adalah 5,1223. Kita coba hitung manual. Menggunakan rumus sama dengan standar deviasi. Nah, di sini pilih yang S. Kenapa? Karena data di sini merupakan data sampel. Selanjutnya kita blok sama kayak yang tadi, kurung tutup, dan di enter. Tuh kan nilainya sama dengan yang ada di tabel ini. Maka berarti datanya sinkron. Coba kita periksa atau hitung juga variansnya. Rumusnya sama dengan var. Nah, kita juga pilih yang S, yang sampel.
kita blok juga. Nah, kurung tutup, kemudian enter. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan satuan agar bisa kelihatan gitu, ini sumbernya dari tabel mana dan ini tuh satuannya apa gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau cari kuartil, bisa dong jelas kita cari kuartil. Misalnya mau nyari kuartil 3. Nah, tapi sebelum kita langsung masukin rumus, kita harus susun dulu nih data yang kita punya. Kita susun dulu gimana caranya? Kita blok semuanya. Kemudian di sini ada bagian ini, sort smallest to large. Kita klik, kemudian kita pilih yang continue with the current selection. Nah, sort. Tuh, otomatis berubah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, udah tersusun kayak gini, kita lebih mudah untuk menentukan kuartilnya. Kita tinggal masukin rumus sama dengan kuartil. Nih, kita pilih yang paling bawah, yang polos. Terus kita blok juga datanya. Setelah itu, karena kita mau menentukan kuartil 3, maka kita kasih titik koma, dan ketik 3. Baru kurung tutup. Dan enter. Oh, ternyata nilai kuartil 3-nya 129,5 nih. Nah, tapi apa ini datanya benar atau bisa jadi error kan? Nah, kita sinkronkan dengan yang ada data di sini. Nah, di sini kan ada mediannya 125. Nah, median itu kan sama dengan kuartil 2 ya, nilai tengah. Coba kita cari kuartil 2-nya. Kuartil 2. Oh iya, jangan lupa satuannya ya. Jangan lupa satuan. Nah, di sini sama rumusnya kayak tadi. Sama dengan kuartil. Kita blok juga datanya. Kemudian kasih titik koma. Kemudian 2. Kurung tutup. Dan enter. Nah, ternyata hasilnya sama. Ternyata hasilnya 125. Maka dari itu berarti data ini akurasinya sesuai dengan tabel yang sudah kita hitung otomatis tadi. Nah, gimana kalau misalnya kita mau mencari persentil rumusnya? Nah, kita coba cari persentil. Misal mencari persentil 30. Maka rumusnya adalah sama dengan persentil persentil nih. Ini yang paling bawah yang polos. Kemudian kita blok lagi datanya. Nah, titik koma. Nah, berhubung 30, kita masukkannya 30. Tidak, kita masukkannya 0,3. Kenapa? Karena persentil pembandingnya adalah 100, maka 30 dibagi 100, yaitu 0,3. Lantas kenapa yang tadi kuartil itu tidak dibagi? Karena kuartil itu pembandingnya 1. Jadi apa ya, satuan gitu kuartilnya. Enggak 10, enggak 100, enggak 1000 gitu. Kita kurung tutup, kemudian di enter. Nah, dapat persentil 30-nya adalah 120,4 mg per desiliter. Nah, kayak gitu teman-teman untuk menentukan statistik deskriptif menggunakan Excel. Mudah banget kan? Teman-teman bisa menentukan dengan banyak kriteria data hanya dengan beberapa langkah saja, tidak usah menghitung satu-satu dengan manual. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan ataupun dalam menunjukkan langkah-langkahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.